Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya Diyatul Aulia sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Desna Mutia Dinda Nurdindasari, Destri, Devi Herindasari dan Dita Pratiwi sebagai pemateri akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait platform digital berbasis gamifikasi. Untuk itu dipersilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan. Baiklah, saya Desna akan menjelaskan tentang sebenarnya atau kekuatan gamification ini adalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran menggunakan elemen-elemen di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Adapun kekuatan ini yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yang kedua permudahan dalam membuat soal, yang ketiga kebanyakan aplikasi dapat diakses secara gratis, yang keempat dapat diakses di mana dan kapan saja, 5 memiliki berbagai template yang berbeda, dan keenam dapat digunakan dalam banyak device seperti dapat digunakan di handphone, komputer dan smartphone lainnya. Selanjutnya itu adalah kelemahan dalam aplikasi ini. Yang pertama, ini salah satu contohnya rawan terjadi kecurangan dan seterusnya. Tapi salah satu contoh yang sangat dapat kita temukan yaitu terkendalanya HP, karena aplikasi ini harus menggunakan biasanya peserta didik menggunakan HP, kemudian kuota dan internet yang mendukung. Kemudian dalam aplikasi ini tidak bisa menyimpan video pembelajaran ya, jadi dikhususkan hanya untuk mengisi kuis. Selanjutnya, oke, baiklah, untuk pembagian opportunity atau peluang platform digital berbasis gamifikasi adalah yang pertama itu ada tumbuh minat pentingnya pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya peningkatan akses internet. Yang ketiga perkembangan gamifikasi. Selanjutnya perkembangan platform e-learning. Yang kelima memicu terbentuknya komunitas belajar. Yang keenam tingginya ketertarikan anak dan remaja pada teknologi dan game. Seperti yang kita tahu, untuk pembelajaran pada abad 1 siswa harus bisa memanfaatkan teknologi. Selanjutnya pergeseran paradigma metode pelajaran yang lebih interaktif. baik, yang selanjutnya itu ada tricks atau ancaman. Yang pertama, adanya banyak persaingan platform gamifikasi. Jadi gamifikasi itu ada beberapa platform dan mereka ini ancamannya ini bisa bersaing gitu, karena saking banyaknya platform gamifikasi. Kemudian adanya perubahan preferensi pengguna jika tidak ada perubahan dari masing-masing platform gamifikasi. Yang ketiga itu ada kurangnya kesadaran akan privasi dan keamanan, karena penggunaan platform gamifikasi ini biasanya kan digunakan secara online dan siapa saja bisa menggunakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu memakan waktu untuk melatih guru dan peserta didik untuk terlibat dalam platform belajar. Jadi ketika ada guru atau peserta didik yang baru saja menggunakan platform gamifikasi ini, mereka ini belum mengetahui caranya bagaimana. Nah, ini memakan waktu guru dan peserta didik untuk menggunakannya. Terima kasih. Baik, kepada kelompok lain ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya, bagaimana maksud dari perubahan preferensi pengguna jika tidak ada perubahan pada tricks platform gamifikasi? Terima kasih. Baik, kami akan berdiskusi dulu. Mohon izin. Jawaban akan dijawab oleh Saudari Dita Pratiwi. Baik, izin menanggapi menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dari tricks itu jika tidak preferensinya akan berubah pada pengguna jika tidak ada pembaruan. Itu maksudnya jika aplikasi yang digunakan baik peserta didik maupun guru, jika tidak ada pembaruan, tidak ada dari aplikasi tersebut tidak ada yang diperbarui, maka kemungkinan besar itu dari pengguna itu akan beralih ke aplikasi lain, aplikasi yang misalnya lebih mudah digunakan, lebih mungkin template yang disediakan lebih banyak, gratis, atau lebih bervariasi lagi, seperti itu maksud dari
traits yang jika tidak ada perubahan pada aplikasi tersebut. Seperti itu. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah cukup? Baik, kesimpulan dari aplikasi yang berbasis gamifikasi ini, menurut kelompok kami, aplikasi berbasis gamifikasi itu penting untuk pendidikan. Walaupun terdapat tantangan, kemudian kelemahan dari aplikasi gamifikasi, tapi untuk kelebihannya, untuk tantangan kemajuan peluang ke masa depannya itu lebih besar lagi, karena pembelajaran kita itu kan berbasis ke abad 21, di mana penggunaan teknologi itu sudah semakin dikembangkan, sudah semakin banyak lagi digunakan, kemudian pembelajaran yang interaktif dan kreasi dari guru yang bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik itu juga diperlukan untuk pembelajaran di masa yang mendatang, seperti itu. Kemudian dari contoh game yang berbasis gamifikasi itu, teman-teman bisa cari tahu ya, mungkin ada Kahoot, kemudian ada Quizzes, Word Wall, kemudian ada Educa Play. Itu nanti teman-teman bisa cari tahu, siapa tahu kan karena kita sedang di masa pembelajaran terbimbing di sekolah, nanti bisa digunakan seperti itu. Di sini ada sumber-sumber dari aplikasi gamifikasi yang kami teliti, analisis konteks. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.